Halo sobat kreatif, sobat otomotif. Nah, video kali ini saya akan membagikan cara dan langkah-langkahnya untuk proses setel klep atau top noken ya. Ya. Kurang lebihnya setel klep atau top noken. Nah, yang dikatakan top itu apa? Jadi kalau kalian mau nyetel klep itu harus posisi top noken ya. Jadi posisi piston itu di TMA, titik mati atas. Nah, langkah-langkahnya apa aja? Yang pertama, jadi yang harus kalian lakukan pertama kali itu lepas tutup spool yang ada di bak magnet sebelah kiri ya. Di bak sebelah kiri ini dilepas. Terus yang kedua ini untuk kita melihat nanti di posisi magnetnya itu, nah itu ada tulisannya di dalam. Jadi nanti harus di garis T, itu berarti top. Nah ini untuk gigi timing, tutupnya juga harus dilepas dulu. Terus tutup klep X maupun yang in juga dilepas. Terus untuk mempermudah itu, untuk mempermudah lagi, ini saya kan baru tahap pembelajaran ya. Nah, ini untuk mempermudah lagi, businya lebih baik dilepas. Terus yang kedua itu kalian kalau mau nyetel noken atau nyetel klep, jadi harus posisi pada top kompresi ya sobat. Nah, apa yang dimaksud top kompresi? Top kompresi yaitu saat penyetelan noken. Jadi posisi gigi timing ini yang ada garisnya ini, yang ada garis ini harus sejajar dengan apa ini ya, packing blok atas ini ya, tutup kop ini ya. Jadi harus sejajar. Terus posisi magnet yang di dalam itu harus pada posisi T yang berarti top dan sejajar dengan lurus sini ya. Ini apa ini, burung ya. Nah, harus sejajar ke atas dan garis ini harus sejajar dengan packing ini ya, garis packing perpak tutup kop. Terus untuk posisi klep in dan X-nya jadi mati. Top kompresi itu klep in dan X-nya mati, tidak bergerak ya. Tidak bergerak sama sekali. Kalau misalkan di klep in-nya masih bergerak naik turun, terus yang klep X-nya udah tidak bergerak, itu berarti belum pada posisinya, belum top kompresi. Jadi harus kalian putar lagi di poros engkolnya ya, sampai benar-benar di klep in dan X-nya itu tidak bergerak atau mati. Terus nanti kita bisa cek di busi. Nanti busi kita colok pakai obeng min yang panjang ya. Nah itu untuk mengetahui posisi piston berada di atas. Nah sobat, ini langsung aja saya praktekkan ya. Kita putar di poros engkol ini ya, dan kita lihat ini bergerak. Jadi harus sesuai di garisnya, ini harus lurus dengan packingnya ya. Nah, usahakan lurus dengan packing ya. Nah ini yang tadi saya maksudkan, ini garis ini harus sejajar ya, harus lurus sejajar dengan packing blok tutup kopnya ini. Yang ini harus lurus ini, terus yang ini harus lurus ini, dan kupu ini ada di sebelah sisi atas dan di sisi bawah. Terus yang di magnet ini ada garis, ini garis menunjukkan ada sebelahnya ada huruf T nya itu. Nah itu lurus sejajar dengan boring ini.
Jadi ini harus kita cek dulu di bagian businya, posisi piston sudah ada di atas atau belum. Nah ini pakai obeng ini udah nggak bisa masuk, berarti pistonnya udah di titik mati atas atau piston berada di atas. Terus cara cek klepnya in X, jadi tidak boleh bergerak. Ini poros engkol kita gerak-gerakkan maju mundur, nanti kita lihat ini. Nah ini bergerak ya, di klep di bagian X nya masih bergerak, berarti ini belum top kompresi. Terus yang di bagian klep in, nah sebentar sobat. Nah ini klep in juga masih bergerak, berarti ini belum top kompresi. Harus kita putar 1 kali lagi poros engkol ya. Terus ininya kita luruskan lagi. Oh ya maaf, 2 kali putaran sobat. Karena kalau 1 kali putaran piston berada di bawah. Nah ini 2 kali putaran, udah lurus ya. Nah kita cek lagi. Nah ini hasilnya sobat. Jadi yang saya maksudkan seperti ini. Ini sudah top ya. Itu posisi, nah itu garis, ada garis, dan di sebelah samping kirinya ada tulisan F. Nah ini garis ini menunjukkan top ya, ini dan di ujungnya ada tulisan T atau top atau garis gitu aja. Nah ini harus sejajar lurus sama boringnya, ini diikuti, ini harus sejajar dengan packingnya. Terus kita cek busi posisi di atas atau pistonnya ya, pistonnya posisi di atas, kita colok. Nah ini obengnya nggak bisa masuk, berarti posisi piston sudah di atas. Terus kita cek di bagian klep in dan X nya, itu tidak bergerak ya. Kalau kita magnetnya kita putar, itu klep in dan X nya tidak bergerak, atau yang disebut mati ya, itu tidak bergerak ya. Nah ini yang klep X nya tidak bergerak. Terus yang klep in ini juga tidak bergerak ya sobat. Nah untuk posisi seperti ini sudah top. Kita cek celah. Kita cek celahnya dulu. Celah klep ya. Jadi klepnya itu ngelicik atau enggak. Jadi kita cek dulu celahnya longgar atau kenceng gitu. Nah ini kita cek dulu ya di bagian pelatuknya, di in kita cek, kita coba gerak-gerakkan. Aman, nggak ada celah cetak gitu ya, aman. Di bagian in aman, di bagian X kita cek dulu. Oke, ini di bagian X cetik-cetik sedikit banget ya. Ini masih aman. Nah, kurang lebihnya seperti ini sobat. Jadi kalau misalkan di bagian klep in dan X-nya terjadi celah yang cukup longgar banget, bunyinya cetak-cetak kayak gitu. Terus waktu dinyalakan kasar banget di bagian kop, jadi harus style klep ya. Ini aman. Nah, ini coba kita nyalakan ya.
tutorialnya seperti itu, cara top noken style clap ya. Bisa kalian praktekkan sendiri. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan masukkan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita belajar bareng. Oke sobat, terima kasih.